Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Anda Ernita Siagian MM, dosen pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan nomor NUPTK 3746 7446 45230122. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai persyaratan untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya sudah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode DIA, yaitu delivery, di mana saya menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan modul atau textbook, atau melalui jurnal, dan melalui studi kasus tentang manajemen sumber daya manusia. Yang kedua yaitu interaction. Dalam hal ini saya berusaha berinteraksi dengan mahasiswa, menyampaikan perkuliahan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa bertanya secara langsung pada saat perkuliahan berlangsung ataupun melalui WA atau HP apabila perkuliahan secara tatap muka tidak memungkinkan untuk bertanya. Yang ketiga yaitu assessment, di mana penilaian diberikan secara jujur dan objektif kepada mahasiswa, dan penilaian itu dinilai melalui pemberian tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian yang diberikan kepada mahasiswa diberikan antara lain melalui kehadiran 16 kali pertemuan, minimal kehadiran yaitu 75%, dan diberikan nilai dengan bobot 10%. Untuk tugas pribadi atau kelompok dengan bobot 10%, untuk penilaian hasil ujian tengah semester 30%, dan penilaian UAS atau ujian akhir semester 50%. Melalui penilaian ini diharapkan mahasiswa memiliki strategi untuk dapat mencapai nilai yang diharapkan atau memuaskan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah MNJN 006 dengan bobot 3 SKS, diajarkan pada mahasiswa semester genap tahun akademik 2024 dan 2025. Mata kuliah ini bertujuan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dalam organisasi. Pembahasan mencakup perspektif manajemen sumber daya manusia, meliputi pada pertemuan pertama yaitu setelah kontrak perkuliahan, disampaikan materi tentang manajemen SDM serta fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Kedua, analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Ketiga, perencanaan SDM. Keempat, fungsi perencanaan SDM. Kelima, rekrutmen SDM. Keenam, tujuan dan metode rekrutmen. Ketujuh adalah pengembangan SDM. Dan pada pertemuan ke-8 diadakan ujian tengah semester. Pertemuan berikutnya yaitu manajemen karir. Dan materi berikutnya adalah penilaian kinerja. Pada pertemuan ke-11 dan 12 membahas tentang kompensasi, jenis dan metode pemberian kompensasi. Ke-13 materi tentang konsep dan hubungan industrial. Dan pertemuan ke-14 tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Berikutnya yaitu tantangan SDM di era globalisasi. Dan pada pertemuan terakhir ke-16 yaitu ujian akhir semester. Capaian pembelajaran diharapkan adalah
Mahasiswa memahami pentingnya sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia dalam satu organisasi. Kemudian mahasiswa diharapkan memahami konsep manajemen SDM dan mampu memahami fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan memahami isu terkini dalam manajemen sumber daya manusia, apalagi di era globalisasi. Berikut ini saya akan menyampaikan cuplikan rekaman pengajaran tentang manajemen SDM di dalam kelas. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat. Kembali kita melanjutkan acara kita, yaitu materi tentang SDM. Namun sebelumnya ada baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar nanti bisa fokus di dalam pelajaran. Doa dimulai. Amin. Ya, hari ini kita membahas tentang materi dari manajemen SDM, yaitu karir. Ya, minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang pengembangan SDM itu, dan hari ini karir adalah bagian dari pengembangan SDM. Ya, jadi kalau bicara tentang karir, apa yang ada di benak kalian sebagai mahasiswa? Kalau dikatakan karir, apa yang ada di benaknya? Pekerjaan. Terus kemudian apa? Ayo, apa yang dipikirkan? Karirnya tinggi. Jabatan. Yang terpikir di kita kalau udah bicara tentang karir adalah jabatan. Nah, sebenarnya karir itu apa? Ya. Sebenarnya karir itu adalah proses semua posisi atau jabatan yang kita dapat selama kita bekerja. Jadi bisa dikatakan bahwa karir itu adalah rekam jejaknya kita bekerja sebagai apa. Nah, contoh, mungkin kita bekerja di satu institusi atau perusahaan yang awalnya kita mungkin sebagai hanya administrasi biasa, ya, masuk sebagai administrasi, kemudian ada kenaikan lagi berapa tahun di situ, dan kita sudah bicara tentang rekrutmen karyawan. Nah, di situ ada tahap-tahap yang harus dilalui. Nah, pada saat kita sudah melalui tahapan itu, karir kita juga disampaikan kepada kita tahapan apa yang kita dapat kalau kita bekerja di satu institusi, ya. Jadi coba kita lihat pengertian manajemen ini menurut para ahli, ya, definisi. Yang pertama itu Wilson Bangun, itu seorang profesor, biasa di beberapa buku yang sudah dibuatnya. Apa disampaikan di sana? Manajemen itu adalah manajemen karir adalah apa? Proses pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan secara efektif. Iya, jadi apa kemampuan daripada seorang pekerja, seorang pegawai? Jadi itu dinilai dia nanti sehingga dia bisa mencapai karir yang bagaimana, jabatan atau posisi yang bagaimana. Ya, di samping Wilson, Mondi juga mengatakan karir adalah apa? Serangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas selama 6 waktu dalam kehidupan seorang dan serangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Ya, jadi dikatakan bahwa itu proses bersama kan semua proses serangkaian sikap perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dia selama bekerja. Ya, kalau awalnya dia diterima sebagai pekerja, sebagai pegawai percobaan, kemudian naik menjadi pegawai tetap, dikasih jabatan, itu semua adalah rangkaian karir yang dialami oleh seorang pekerja. Nah, jadi tahapan demi tahapan dia lalui untuk mencapai tujuan. Ya, tujuannya apa? Nah, iya kan? Contoh kalau kita mau
masuk ke dalam contohnya satu organisasi, katakanlah dulu perbankan. Ya, apa yang kita inginkan? Pasti semua pengen itu mencapai karir yang tinggi. Karir yang tinggi apa? Ya, sebagai kepala bagian kah, sebagai manajer kah? Kan itu. Kemudian Rahma menyatakan bahwa karir adalah urutan dari kegiatan, posisi dia, jabatan dia selama bekerja. Ya, itu terkait dengan hasil kerjanya, ya kan, aspirasi yang disampaikannya sepanjang masa hidupnya bekerja, ya. Jadi selama dia bekerja. Nah, itu proses yang kita dapat, ya. Itu yang disebut dengan karir. Nah, karir rangkaian posisi atau jabatan yang dijalani oleh seorang pekerja selama masa kerjanya baik secara formal maupun informal, ya. Terus kemudian mencakup perkembangan, perubahan dan aspirasi pekerjaan yang dia dapat. Jadi dengan kata lain bahwa ya, karir itu merupakan rekam jejak. Ya, rekam jejak. Kita tahu semua kan apa itu yang dimaksud dengan rekam jejak selama dia bekerja di dalam satu organisasi. Ya. Jadi nanti kita lihat ada tahapan-tahapan, kita kasih contoh nanti. Kemudian, nah, proses sistematis yang berkelanjutan melibatkan apa? Melibatkan pengumpulan informasi, ya kan, penetapan tujuan, pengambilan langkah-langkah, ya. Jadi mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Nah, semua menginginkan karir yang tinggi. Ya, kalau kita bekerja, ada nggak yang mau udah di situ aja lah, di situ aja lah, di situ aja gitu? Enggak. Tujuan kita harus jelas. Nah, itulah makanya ada perencanaan karir, ada tujuan karir. Nah, apa artinya kenapa dibuat perencanaan karir? Ya, jadi perencanaan karir itu sendiri itu bertujuan agar kita memahami apa potensiku ya, sejauh mana kemampuanku ya. Nah, jadi kita tahu kan, ya. Nah, kalian ambil jurusan manajemen, rencananya mau bekerja sebagai apa? Ya, contoh, adik mau apa? Abang mau jadi apa? Makanya ambil jurusan manajemen. Itu. Apa yang diinginkan? Ya kan? Mungkin saya mau bekerja di bank. Ya kan? Saya mau memimpin nanti perusahaan. Karena butuh orang-orang manajemen yang mampu mengelola. Ya, banyak bagian dari manajemen itu banyak. Ya kan? Apalagi manajemen SDM. Bagaimana kita mengarahkan, ya, mengelola sumber daya manusia yang ada untuk menghasilkan, ya, dengan keberadaan manajemen SDM yang ada, tetapi kita mampu berproduktivitas tinggi, menghasilkan tujuan dari perusahaan. Jadi kita pahami dulu diri kita, ya, potensi saya itu apa, ya. Kalau orang yang ingin mencapai karir, dia akan tahu dulu potensinya apa, terus kemudian bagaimana saya cocoknya di mana ya. Dan yang paling penting adalah peluang karirnya apa, ya. Jangan pulanya saya mau jadi dosen, tetapi saya melamar di, contohnya di organisasi perbankan, ya kan? Kalau dosen, ayo melamar kemana? Universitas atau pendidikan, dunia pendidikan. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita tahu, menyesuaikan peluang karir. Jadi kalau saya masuk di organisasi, contoh perbankan, apa peluang karir di situ ya? Ya, kalau saya masuk di institusi perguruan tinggi, apa peluang karir yang ada di sana? Nah, jadi kita melamar pekerjaan itu sesuai dengan rencana yang akan kita buat, tujuan kita apa nantinya. Nah, oke. Kemudian kalau kita sudah merencanakan karir kita, maka
kita akan tahu sampai sehingga kita puas. Oh, karena saya sudah punya perencanaan. Kalau itu tercapai, ada rasa kepuasan, ya. Oke. Dan dari situlah kunci. Kalau kita merasa puas, otomatis kita akan merasa sukses. Nah, kemudian tujuan dari perencanaan karir itu sendiri apa? Coba yang pertama. Apa sana? Tujuan dari potensi dirinya dengan ketersediaan peluang karir yang ada. Ya, itu tadi kan. Nah, jadi tujuannya kenapa penting itu perencanaan karir? Dengan merencanakan itu, saya bisa kenali diri saya bisa memahami siapa saya bisa mengenal kemampuan saya, dan saya bisa menyesuaikan peluang apa, karir apa yang ada di satu perusahaan atau institusi, ya kan? Dan tingkat manajemen SDM juga akan melihat siapa-siapa orang-orang yang bisa ditempatkan di jabatan yang ada. Itu nanti panjang lagi, kita akan belajar lagi tentang penilaian, ya kan? Nanti akan ada penilaian kinerjanya. Oke, yang kedua, ya, dengan termotivasinya diri kita akan berusaha untuk mengembangkan diri. Pengembangan diri itu biasanya lewat apa? Coba. Kalau kita sudah bekerja, ya, kita kembangkan diri kita lewat apa? Pendidikan, ya. Iya, skillnya bisa kita cari lewat apa? Pelatihan, pendidikan, ya kita harus meningkatkan skill kita, keterampilan kita, ya. Jangan mau hanya stuck di situ, tetapi kita harus mencari, karena tujuan kita adalah ingin mengembangkan karir, ya, mengembangkan karir. Jadi kita mau peluangnya di sana apa? Dengan kita tahu peluangnya sebagai apa, akhirnya kita tahu keterampilan apa yang akan kita cari lewat pelatihan, pendidikan, ya, lewat pelatihan maupun pendidikan. Nah, kemudian itu akan memilih, ya, pekerja dan juga dari pihak manajerial institusi atau bagian SDM akan melihat, ya, kemampuan, melihat jalur karir yang tepat untuk seseorang. Jadi prinsip dari manajemen SDM sebagai HRD apa? Kalian tahu? Biasanya kan right man to the right place. Ya, menempatkan seseorang pada tempat yang tepat. Itu dilihat dari kinerja, produktivitas dari seorang SDM itu, seorang pekerja, ya. Kemudian pekerja semakin mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, kalau sekarang yang kalian lihat dulu, tantangan di masa depan itu untuk karir itu apa? Kan akan banyak sekarang perubahan yang dulu, ya, nggak usah jauh-jauh, ya, yang dulu jalan tol dilayani oleh manusia, sekarang kan sudah berkurang karena semua sistemnya sudah pakai kartu, ya. Jadi kita harus melihat peluang apa. Jadi seorang mahasiswa harus update selalu skillmu untuk yang digital, ya, untuk yang digital. Karena dosen sendiri, mahasiswa sendiri sudah harus aktif menggunakan digital, ya kan? Lewat Google Meet, ada perkuliahan dilakukan, ya kan? Jadi harus diupdate semua. Apalagi nanti tahun-tahun ke depan kita juga nggak tahu apa sistem pengajaran yang akan dibuat, ya. Oke, manfaat rencana karir tadi dalam bekerja seorang akan merasa terarah karena perencanaan karirnya jelas. Jadi pekerjaan yang dia geluti juga akan terarah, ya, terarah. Kemudian lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Karena saya sudah tahu saya nanti akan menjadi seorang manajer di perbankan. Dengan begitu kita akan semakin mengasah kemampuan kita, dengan kita akan lebih percaya mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan di dalam pekerjaan saya, apa yang tidak. Ya, kemudian termotivasi untuk bekerja lebih baik, itu pasti. Ya, tujuan daripada perencanaan karir itu akan membuat kita, ya, termotivasi untuk bekerja lebih baik, dan pada akhirnya produktivitas juga akan meningkat. Nah, tetapi karir itu banyak dipengaruhi, ya, faktor internal dan eksternal.
Faktor internal itu apa yang mempengaruhi karir kita? Nilai, kepribadian, keterampilan, pengalaman pribadi. Iya. Jadi kan kalau di dalam karir itu faktor internalnya dipengaruhi oleh dari diri kita sendiri. Mampu nggak kita? Bagaimana minat kita? Bagaimana nilai kita? Ya, bagaimana keterampilan kita? Pengalaman. Ya, orang-orang yang berpengalaman kan selalu dicari di dalam satu perusahaan karena mereka memiliki skill. Tetapi di samping skill harus dibarengi juga dengan nilai. Ya, makanya dikatakan soft skill sangat mempengaruhi. Ya, soft skill sangat mempengaruhi. Kemudian dengan faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Lingkungan dan budaya organisasi, pasar kerja. Iya, kita sering dipengaruhi oleh lingkungan kita bagaimana bisa mempengaruhi karir, oleh pasar dunia kerja, budaya organisasi. Bisa saja kalau perusahaan-perusahaan yang keluarga, ya kan, itu bisa jadi nanti ada perusahaan-perusahaan yang perusahaan keluarga biasanya yang menduduki jabatan-jabatan tertentu itu ya keluarga, ya kan. Tetapi dimanapun kita harus tunjukkan kita siapa, apapun pekerjaan kita. Ya itu namanya kalau kita SDM yang qualified itu adalah tidak memandang di mana saya bekerja, tunjukkan nilai-nilai saya sebagai seorang yang memang punya nilai, ya. Karena tujuan kita belajar mengenai manajemen SDM adalah kita bagaimana kita tahu ya menempatkan seseorang pada tempatnya, tetapi tidak hanya yang kita butuhkan skill, nilai dia, nilai, norma, ya, perilaku itu yang membuat juga kesuksesan akan kita raih. Nah, mari kita lihat contoh, ya. Kita bahas dulu contoh. Ini satu tahapan perencanaan. Bisa dikatakan apa? Yang pertama, ini dalam dunia perbankan biasa seperti ini, ya. Tahapan pertama, seorang pekerja diterima, kemudian diterima dia menjadi karyawan. Ada percobaan nggak? Ada. Nah itu habis percobaan dia sebagai apa? Ya sebagai administrasi. Ya habis sebagai administrasi berapa tahun? Ada aturan-aturan di dalam suatu perusahaan. Ya berapa tahun dia bisa bekerja? Nah, sampai di tahap-tahap dia menjadi supervisor 3 tahun. Kemudian untuk mencapai kepala unit atau kepala cabang itu dia harus melalui pendidikan, ya pendidikan dan pengalaman dia memimpin satu organisasi, ya. Kemudian setelah itu baru dia bisa mencapai tahap-tahap sampai dia menjadi pimpinan tertinggi sampai pensiun. Itu ada perencanaan karir yang dibuat. Jadi kira-kira paham nggak dengan apa tujuan karir, apa gunanya kita belajar tentang mengetahui apa karir itu? Paham ya? Jelas? Oke. Dari penjelasan saya kira-kira ada yang bertanya nggak? Ada, Bu. Ya, oke. Abang? Dari penjelasan Ibu tadi bahwa karir adalah proses atau posisi yang kita peroleh selama bekerja. Yang menjadi pertanyaan saya, apa bedanya pekerjaan dengan karir? Oke. Bagus pertanyaannya ya. Dengan Abang Muhammad ya. Kita jawab dulu ya. Ada yang tahu nggak? Apa bedanya pekerjaan dengan karir? Nah, silakan Bang, duduk. Pertanyaan yang bagus. Karena kan Abang mungkin berpikir karena saya jelaskan tadi selama dia bekerja. Ya. Jadi pekerjaan biasanya kalau kita bekerja, kita menginginkan hasil. Ya kan? Bekerja hasilnya apa? Uang. Ya kan? Kita bekerja untuk uang. Tetapi karir itu dia bekerja, ya bekerja. Tetapi tahapan-tahapan dia inginkan bahwa karir itu kita menjalani pekerjaan itu karena menginginkan satu posisi,
Ya, di dalam karir itu kita menginginkan posisi, jabatan. Jadi tidak hanya bekerja, menjalankan karir juga bekerja, ya. Mencapai karir juga bekerja. Tetapi bekerja hanya sebatas menghasilkan uang. Kalau karir itu dia menginginkan satu, dia bekerja sekarang karena menginginkan jabatan atau posisi yang lebih layak menurut dia di masa depan. Ya, paham ya? Nah, jadi nggak hanya bekerja ya bekerja. Ya, kita juga jualan bekerja nggak? Ya, bekerja. Kita lihat di buka warung bekerja nggak? Bekerja, menghasilkan uang. Ya. Oke, itulah bedanya karir dengan pekerjaan itu. Kemudian ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Lasro. Saya mau bertanya, Bu, apakah prestasi dalam pendidikan seperti IP tinggi yang lebih tinggi dapat menjaminkan kita mendapatkan karir yang lebih tinggi? Oke, pertanyaannya cukup bagus. Siapa yang tahu? Apakah IP tinggi, ya karena kalian mahasiswa, menjamin punya karir yang tinggi? Hah? Belum tentu. Kenapa? Karena tadi kita udah lihat ada faktor internal dan eksternal. Dan di samping itu juga peluang karir yang kita lihat itu kita lihat ibaratnya gini, kita berapa orang yang menginginkan jadi pejabat, ya? Contoh jadi kepala daerah, berapa orang yang menginginkan? Semua menginginkan itu, ya. Tapi peluangnya hanya satu, ya kan? Nah, peluangnya hanya satu, tetapi tidak tertutup kemungkinan memang salah satu yang orang memiliki jabatan atau karir yang tinggi adalah pendidikan. Tetapi bukan hanya itu saja, IP tinggi, banyak yang IP tinggi tetapi pada akhirnya tidak mendapat pekerjaan. Makanya mulai sekarang kalian asah soft skill-nya, kalian asah koneksinya, networking itu harus kalian bina. Jadi cari peluang untuk bekerja, cari peluang untuk berhubungan dengan teman-teman, karena ini nanti akan semakin banyak jejaring kita, maka peluang kita semakin tinggi, ya. Jadi IP tinggi tidak menjamin kita mendapat karir tinggi, tetapi itu salah satu. Yang paling banyak itu adalah dari soft skill, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Nah, jadi terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Minggu depan kita akan membahas tentang SDM. Tetapi kita akan berikan kerja kelompok, ya. Nanti saya akan kirimkan lewat WA kerja kelompok dan kelompok yang sudah dibagi, ya, untuk kita bahas minggu depan. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Selamat beraktivitas untuk kuliah berikutnya. Terima kasih.